Salam Media Sriwijaya. Edi Santana Putra, atau yang sering disapa ESP, anggota Dewan DPR RI Dapil Sumatera Selatan I, mantan Wali Kota Palembang periode 2003 hingga 2013. Akhirnya angkat bicara dan menegaskan jika dirinya tidak ada keterlibatan dalam kasus penipuan proyek senilai 1 miliar rupiah. Hal berawal pemberitaan di media adanya laporan dari dua pengusaha Brilliant Wijaya alias Ko Ahong dan Fudiansun Kasim alias Ko Asun. Membuat anggota Komisi 5 dari fraksi Gerindra ini datang ke Palembang, Sumatera Selatan untuk mengklarifikasi kasus tersebut tanpa ada konfirmasi dari pihaknya. Anggota DPR RI itu disumpah saat mulai menduduki jabatan bukan dilantik. Saya harap jika ingin memberitahukan sesuatu jurnalis ada kode etik, harus ada konfirmasi. Kok ada berita tentang kontribusi, yang menurut saya merusak dan mencemarkan nama baik saja, ungkap ESP, dalam konferensi persnya di Mabes Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 pukul 14 WIB. ESP juga membantah tegas tidak menerima aliran dana tersebut. Itu tidak benar, aliran dana itu tidak ada ke saya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya siapa yang dapatkan itu? Ya Agil dan Aziz, tegasnya. Atas perkara tersebut ESP menjelaskan duduk perkaranya melalui konferensi pers di Mabes Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 pukul 14. Biar tertib, nanti kalau pertanyaannya itu sudah agak mirip-mirip. Beda kasus lain, teman-teman pengertiannya. Kalau ingin memberitakan sesuatu, kan ada kode etik. Harus ada konfirmasi. Atau saya kaget, kok ada berita tanpa konfirmasi. Yang menurut saya merusak nama baik saya, mencemarkan nama. Karena aku ada keluarga, ada istri, ada anak. Sampai mereka, wah, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, karena mikirkan saya. Jadi tenang aja, nggak ada. Nah, berita itu nggak enak buat saya, buat juga yang lain, buat tim saya, buat saudara-saudara saya, keluarga saya. Nah inilah yang saya masalahkan. Saya harus adakan pers conference hari ini menjelaskan yang sebenarnya itu. Jadi di situ ESP macam-macam melakukan penggelapan, penipuan, gitu ya. Lalu dua pengusaha, ya. Yang kemarin udah beres, kemarin ditarik, dicabut RP-nya. Bukan saya yang nyabut, bukan saya yang bergerak, tapi yang memang melakukan itu gitu. Nah, jadi ceritanya gini kronologisnya. Pada bulan September 2021, kita bicara tahun 2021, datanglah seorang, ini masih saudara sebetulnya, dekat sekali dengan saya, Agil, bersama seorang bernama Roni, apa yang disebut-sebut, datang ke rumah. Mereka sudah tahu, membawa daftar anggaran yang saya sendiri tidak tahu. Ada proyek di Promuli, proyek PDAM, senilai 100 lebih. Mereka katakan, bisa tak Bapak ngurus ini? Jawab saya apa? Saya pejabat negara, saya tidak bisa mengurus secara langsung itu. Tetapi ada cara, kalau memang Anda berminat, silahkan hubungi antar swasta. Ada tuh perusahaan yang jago, yang sering menang. Saya tanya, ada tidak perusahaan kamu 100 miliar kelasnya? Tidak ada. Nah sekalian sama mereka rundinganlah. Nah ini, jadi berjalan. Saya datang perusahaan sebuah usaha, dengan datang usahanya namanya Ahong dan Asun. Saya datanglah dan berurusan dia dengan Agil. Akhirnya sepakatan, oh nanti ketemu di Bogor. Betul itu, ketemu Bogor. Nanti ketemu Bogor, kebetulan ya saya banyak di rumah saya itu seharian banyak orang.
Di sini ramai kalau saya, ramai. Datanglah mereka dan sebelumnya di sini sudah kenal yang namanya Ajis Muslim dan Nugroho. Kemudian ada pembicaraan di Bogor. Waktu di Bogor saya duduk, malahan saya pernah biasanya Pak Ahok hati-hati kalau ada transaksi, kasih tahu saya. Tidak dikasih tahu saya. Ternyata waktu itu aku tahunya sudah ada ribut-ribut minta balikan duit. Nah, ini kenapa? Oh, proyek di Prompol itu nggak jadi. Saya sempat panggil Ajis Muslim sama Nugroho. Nugroho itu direktur PT SA Sinar A, ya. Nah ini dia direktur, Ajis itu komisaris, ada aktanya. Jadi mereka itu swasta. Nah aku tidak tahu benar tidak notaris itu, akta notaris. Saya tidak milik sampai situ. Tapi saya meyakini waktu silahkan. Akhirnya terjadi itu. Ternyata pihak pengusaha sudah mengirimkan dua. Jadi mereka sudah damai, uangnya sudah dikembalikan, gitu. LP dicabut, tapi saudara AM itu masih di dalam. Ajis Muslim itu masih di dalam karena nunggu administrasi, tapi dia harus keluar demi hukum. Tinggal ya hukuman orang dunia apa? Mungkin dipermalukan, hukuman akhirat belum. Nah inilah, itulah ceritanya. Jadi saudara sekalian, ya kalau saya bilang itu balapan itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Yang akhirnya apa ya? Makanya saya ingatkan adik-adik jangan mudah-mudah. Karena adik-adik juga ada ininya, ada kode etiknya sebagai wartawan, dan juga ada undang-undang yang melarang kalau memberitakan tanpa konfirmasi. Nah, itu yang terjadi. Jadi ke depan saya minta siapapun yang mau diberitakan tokoh atau apa, konfirmasi. Kecuali nggak mau. Kalau nggak mau satu kali datangi rumahnya, ada terjadi itu. Nggak mau ketemu di kantornya, nggak mau ketemu orangnya ada. Akhirnya diberitakan. Ada. Kita di sini juga. Kan aku bawa ke Dewan Kehormatan PBB. Kalau dia mau PBB. Dan juga mempertimbangkan ke Dewan Pers. Tapi ini untuk pelajaran simpul aja. Saya tidak mau menyusahkan orang. Saya akan sampaikan ke Dewan Kehormatan. Beberapa media memberitakan saya tanpa konfirmasi. Mungkin ya hukumannya ya tahu gitu. Itu bukan penjara hukumannya, tapi ada sanksi dari organisasi. Tapi itu kalau diterus-teruskan bisa juga di kasus hukum, terus undang-undang ITE. Nah inilah, jadi demikian ya Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi saya menganggap ini sudah selesai karena LP sudah dicabut, sudah ada perdamaian. Karena aku damai bukan saya berdamai, mereka yang membawa nama saya itu sudah dicabut LP. Saya sudah melihat langsung, mungkin ada sudah ada perdamaian. Saya anggap oke, sudah selesai. Karena tahu dengan yang memburukan menjelekkan nama saya itu gimana ke depannya ya. Kalau tidak minta maaf juga, mungkin saya permasalahkan. Di salah kamar, LP-nya itu salah kamar. Kenapa harus aku nerimonya ini? Ya, yang nerimo lah. Malahan yang paling berat melarikan, yang jadi buron tidak sebut-sebut. Tidak boleh juga.
Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, mudah-mudahan kurang ya. Alhamdulillah. Ya. Pihak kepolisian ya. Memang itu sudah lama itu. Laporan LP yang di Polresta. Dan sudah di Polda ngetik bis. Di Polda ngetik habis. Saya kan ada dia juga naik buron ya. Namanya buron ya. Kenapa nggak dapat? Ya, nah ini coba tolong ditanyakan di situ. Ya, harusnya kalau yang buron itu dapat kan lebih jelas lagi, lebih clear lah. Yang berapa tadi disebutkan, duit orang dilarikan, ini. Tapi kasusnya diangkat itu, silakan tadi. Jadi saya tidak begitu mengetahui itu ya. Nah kemudian dengan Oma itu mana ada di Bogor.